Galan mana? Genevieve. Oh, Galen. Oh, ada. Lalis berak. Oh ya, oke. Gimana ini dong? Oh ya. Menutupi perkataan apa? Oh, di sini. Oke. Ya, baik. Shalom semuanya anak-anak. Selamat hari Minggu. Iya. Kita akan mulai ibadah kita ya, atau kebaktian sekolah minggu yang masih dilaksanakan secara online. Ya, walaupun mungkin anak-anak sudah ada yang libur ya, atau tetap berlibur di rumah, ya tidak apa-apa. Tapi ingat kalau hari Minggu ya tetap kita beribadah ya. Nah, anak-anak sekolah minggu Komisi Samuel, wah ada baiknya nih kamu nyalakan kameranya ya atau on cam supaya bisa melihat satu dengan yang lain. Oke. Ya. Ada yang masih belum on cam? Boleh dinyalakan kameranya ya. Ya, pasti semuanya sudah menggunakan pakaian yang rapi. Ya, seperti kita ikut beribadah ya. Ibadah sekolah minggu. Ya, mengawali ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Oh ya, mari kita berdoa anak-anak, sikap berdoa semuanya. Lalu saya akan pimpin, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan pada saat ini di hari Minggu, kami boleh bertemu satu dengan yang lain dalam kebaktian sekolah minggu yang masih kami ikuti secara online. Berkati Tuhan, ibadah saat ini, kiranya kami semua anak-anak, lause-lause, dapat mengikuti ibadah, bahkan memuji, memuliakan namamu ketika kami bernyanyi, ketika kami berdoa juga, atau bahkan nanti ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami siap beribadah kepadamu, Tuhan yang sertai, memberkati juga alat-alat jaringan yang kami gunakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin.
Hari ini kita boleh memuji Tuhan juga, karena hari ini harinya Tuhan, tetapi bukan hanya hari ini. Ya, semua hari yang Tuhan sudah ciptakan, kita dapat gunakan untuk memuji Tuhan juga ya. Mari kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari apa lagi? Hari Minggu. Semua hari-harinya Tuhan. Ya, semua hari adalah harinya Tuhan. Jadi setiap hari juga kita harusnya tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita menyanyikan lagu yang mengatakan bahwa kasih Yesus begitu manis dan begitu indah, melebihi segala yang ada di dunia ini. Kasih Yesus dan indah, Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, oh sungguh indah. Tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terkelilingi, oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terkelilingi, oh sungguh indah. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, anak-anak yang terkasih, ya pada minggu ini itu disebutnya minggu Advent keempat. Ya, dalam waktu 6 hari lagi ya kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus ya, yaitu tanggal 25 Desember. Ya, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan
yang nanti akan disampaikan oleh Herbie Lause. Ya, untuk itu anak-anak masih dalam keadaan duduk yang baik ya. Ya, apalagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi Lause lihat ada yang tidak tenang. Ya, ayo duduk yang baik. Bagaimanakah sikap duduk yang tertib? Apalagi kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Hai Bintang Timur. Hai bintang timur terbitlah kembali dalam semarak cahaya terang, sama dengan kau pernah menyinari orang Majusi di malam gelap. Mari tunjukkan tempat Yesus lahir, sungguhkah Dia di kandang rendah, bayi lembut di palungan terbaring, langit dan bumi kerajaannya. Kepada Herbie Lause dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bertemu lagi walaupun masih online Tuhan. Kami tetap bersuka cita Tuhan. Dan terima kasih kami punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Telinga kami sudah siap, hati kami sudah siap. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti firman-Mu hari ini, dan Tuhan juga menolong kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Lause mau tunjukkan satu gambar. Sebentar ya. Nah, coba lihat. Ini gambar apa ya? Di HP kamu ada tidak gambar ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah Google Maps. Google Maps fungsinya apa ya? Google Maps untuk menunjukkan jalan. Misalnya kita mau cari rumah makan yang dekat dengan rumah. Tinggal klik akan muncul seperti ini. Kita mau cari apotek, boleh tinggal klik dan muncul seperti ini. Kita mau cari jalan ke Kuala, boleh juga seperti ini. Wah, Google Maps ini bagus sekali ya. Aplikasinya bisa menunjukkan tempat yang kita cari. Lause mau cari Tuhan. Lause ingin melihat Tuhan. Apakah boleh lewat aplikasi ini? Tapi mungkin ada yang tanya, kenapa Lause mau mencari Tuhan? Kenapa Lause mau melihat Tuhan? Kalau bertemu dengan Tuhan, memang apa untungnya Lause? Lause kasih tahu ya. Tuhan itu adalah pribadi yang berkuasa. Pribadi yang punya kuasa seperti raja-raja. Tapi dia lebih hebat daripada raja-raja. Karena dia raja di atas segala raja. Pasti kalian ingin juga melihatnya kan? Tapi bagaimana caranya? Apa lewat aplikasi ini? Google Maps? Tidak ya. Dulu juga orang-orang ingin melihat Tuhan. Mereka ingin mencari Tuhan, tapi mereka tidak tahu caranya. Dan Alkitab kita ini mencatat bahwa Tuhan sendiri menunjukkan dirinya lewat bintang. Ya, lewat bintang. Ada yang pernah lihat bintang? Kalian pernah lihat bintang? Iya, iya. Bintang bisa dilihat malam hari atau siang hari? Malam hari. Ya, kita bisa melihat bintang di malam hari.
dan bintang itu sangat indah. Hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya lewat bintang. Kita mau belajar dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Nanti adik-adik baca di rumah ya. Dulu di sebelah timur ada orang yang tinggal di sana, sebelah timur Yudea. Mereka ini orang-orang yang pintar tapi tidak mengenal Tuhan. Suatu hari mereka melihat bintang. Dan ada satu bintang yang beda dari bintang lainnya. Bintangnya luar biasa. Tapi kok kenapa bintangnya bisa beda sendiri? Ternyata bintang itu menunjukkan bahwa lahirnya seorang yang luar biasa juga. Mereka menyebutnya raja. Mereka ingin melihat raja itu. Tapi bagaimana caranya? Mereka dengan yakin mereka berjalan mencari mengikuti bintang itu. Dan sampailah mereka ke tanah Yudea. Di sana mereka bertanya, di manakah raja yang baru lahir itu? Orang yang mendengar kaget. Raja yang baru lahir. Raja Herodes yang saat itu memerintah di tanah Yudea juga terkejut. Raja, kok aku baru tahu? Ternyata yang mendapat tanda itu adalah cuma orang-orang yang ada di sebelah timur Yudea. Mereka adalah orang Majus. Ya, kami melihat bintangnya di timur dan kami mau datang untuk menyembahnya. Raja Herodes kemudian memanggil ahli-ahli Taurat, para imam. Mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang belajar kitab nabi-nabi tiap hari dan melayani di rumah Tuhan. Mereka bilang, di Bethlehem, di tanah Yudea menurut kitab nabi-nabi. Wah, ternyata nabi-nabi sebelumnya sudah pernah menulis bahwa akan ada raja yang lahir di Bethlehem. Raja Herodes bilang kepada orang timur atau orang Majus, pergilah ke Bethlehem, lihat di sana, selidiki di sana, nanti kalau kamu melihatnya, datang juga padaku supaya aku datang menyembahnya, menyembah juga raja itu. Wah, Raja Herodes ini sudah tahu dari nabi-nabi ahli-ahli Taurat dan imam-imam orang Yahudi bahwa ada ditulis akan lahir raja dan mereka baru saja mendengar bahwa tandanya sudah ada tapi mereka tidak mau cari. Beda dengan orang Majus, orang timur, dia tetap semangat dan mengikuti bintang itu. Mereka pergi ke Bethlehem dan lihat bintangnya berhenti tepat di atas bayi yang baru lahir itu, raja yang baru lahir itu. Mereka senang sekali. Ternyata benar, ada raja yang baru lahir. Mereka bersuka cita dan menyembahnya. Mereka juga memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik, tahu tidak? Raja yang baru lahir itu adalah Tuhan Yesus. Dia berada di tempat yang jauh yang kita tidak lihat, kita tidak bisa mengenalnya, tapi ia mau datang ke dunia supaya semua orang bisa mengenalnya. Tidak cuma orang Yahudi yang punya kitab nabi-nabi, tidak cuma orang Yahudi yang belajar firman Tuhan setiap hari, tetapi orang Majus juga yang tidak mengenal Tuhan, termasuk kepada kita semua. Tuhan mau supaya orang lain mengenalnya. Sebenarnya kita tidak bisa melihat Tuhan, kita tidak tahu Tuhan itu siapa, karena semua orang telah berdosa. Manusia telah berdosa dan tahu tidak, dosa itu menghalangi kita untuk melihat Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan, Adam dan Hawa, waktu itu mereka masih bisa melihat Tuhan. Tuhan masih bersama-sama dengan mereka. Tapi saat mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan, mereka berdosa dan mereka tidak bisa lagi melihat Tuhan. Tapi kita bersyukur Tuhan mau datang ke dunia, yaitu Tuhan Yesus yang kita peringati hari kelahirannya di hari Natal. Dia mau datang di dunia supaya kita bisa melihatnya lagi, kita boleh mengenalnya lagi. Dan tidak hanya itu,
Tuhan Yesus juga mau menebus dosa kita. Kita semua ini kan berdosa. Kita pernah melakukan dosa, Lose juga pernah melakukan dosa. Adik-adik semua juga pernah melakukan dosa. Tapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita dihukum. Dia mau disalib untuk menggantikan kita dihukum. Harusnya kita yang dihukum, tapi Dia mau menolong kita. Dan tidak hanya itu, Dia tidak cuma untuk dikenal dan tidak hanya untuk menebus kita, tapi Dia juga mau menjadikan kita anak-anaknya. Saat kita percaya kepadanya, Dia akan mengangkat kita menjadi anaknya. Ya, kita akan menjadi anak-anak raja. Ya, Lose anak raja dan adik-adik semua anak raja. Bahkan kita semua anak-anak raja. Ada lagunya juga. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Nanti adik-adik lihat di YouTube, ada banyak lagunya di sana. Sebagai anak-anak raja, kita boleh meminta apapun kepada Bapa kita, Raja kita. Kita boleh meminta kesembuhan, kita boleh meminta apa yang kita butuhkan, kita boleh meminta kepintaran, apapun kita boleh minta. Walaupun kita masih bisa sakit, masih bisa kecewa, masih bisa kekurangan, tapi tidak apa-apa. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, Raja kita datang kedua kali ke dunia ini, Ia akan membawa kita ke tempat yang nyaman, ke tempatnya. Di sana kita tidak akan menderita lagi. Adik-adik mau jadi anak raja? Mau mengenal raja itu lebih lagi? Orang Majus itu berada di tempat yang jauh, tapi saat dia tahu bahwa ada raja yang lahir, mereka rela berjalan dari tempat yang jauh hanya untuk mengenal raja itu. Kita juga sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia, Tuhan Yesus sudah mau menebus kita dari kesalahan kita. Mari kita percaya kepadanya dan memberikan apa yang terbaik untuk Dia. Kita perlu bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak hanya itu adik-adik. Ingat, kita adalah anak-anak raja dan Tuhan mau semua orang mengenalnya sebagai anak-anak raja. Kita perlu menceritakan kepada teman-teman kita bahwa Raja kita sudah datang, dia sudah lahir ke dunia ini. Sampai di sini cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar lagi bahwa Engkau Allah yang mau kami kenal. Sebenarnya kami tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang datang mencari kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mau mengenal Tuhan lebih lagi lewat firman-Mu. Kami mau belajar firman-Mu setiap hari dan kami mau menceritakannya kepada teman-teman kami. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Herbie Lause untuk firman Tuhan ya kepada anak-anak dan juga kita semua. Ya, sekarang coba Lause tanya nih. Kira-kira tadi masih ingat beberapa detik yang lalu, Lose-nya cerita ya, firman Tuhan. Lose mau tanya Kevin deh. Kevin tadi siapa yang mencari bayi juru selamat? Siapa mereka? Orang maju. Oh, orang Majus. Ya, betul. Orang Majus ya. Lalu Cici dan Yuyu. Ya, Cici dan Yuyu hadir? Masih ada? Oh, ada ya. Lalu saya mau tanya nih. Bagaimana ya orang Majus dapat mengetahui tempatnya bayi juru selamat itu, bayi Yesus? Mereka menggunakan Google Maps kah? Halo? Cici Yuyu? Kalau saya ulang pertanyaannya kalau tidak dengar baik tadi.
Bagaimana orang Majus dapat mengetahui tempat bayi Yesus? Mereka melihat apa? Miss, tadi waktu Miss Rika agak putus-putus. Oh iya ya, baiklah. Ya, coba dengarkan dari temanmu ya, Kenso. Kenso, oh Kenso baru masuk ya. Oh iya, kalau begitu Apa? berkat. Gampang. Ya Kenso. Dengan cara melihat bintang. Oh iya, dengan cara melihat bintang ya. Cici Yuyu sudah dengar ya? Dan yang lainnya? Oke, ya sekarang lanjut lagi pertanyaannya ya. Kepada, lo lihat dulu nih, siapa-siapa yang hadir di sini ya. Oh Jordi deh. Ya Jordi. Orang Majus memberikan persembahan kepada bayi Yesus. Apakah itu? Pasti Jordi sudah tahu nih. Atau lupa? Jordi. Atau jaringannya juga ini kurang bagus? Halo? Coba deh dibantu sama Gelen. Apa pertanyaannya? Ya, Ibu Guru, ulang. Apakah yang dipersembahkan orang Majus kepada bayi Yesus? Atau apa yang diberikan orang Majus kepada bayi Yesus ketika mereka mengunjungi Yesus? Emas, mur, Emas, mur, ya, kemenyan. Oke, betul sekali. Satu lagi ya. Kali ini Lause mau tanya sama siapa ya? Oh, Jovita deh. Jovita tadi Lause sampaikan kisah tentang orang Majus ini di kitab mana ya? kitab Bacaannya? Matius 2 ayat 1 sampai 12. Oh iya, Matius pasal 2. Ya. Baik, nanti anak-anak sekolah minggu Komisi Samuel dapat membaca kembali firman Tuhan ini ya. Oke, baiklah kalau begitu anak-anak yang terkasih, kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Kita akan mempersiapkan diri untuk persembahan. Ya, untuk persembahannya anak-anak dapat membawanya, memasukkannya dalam amplop yang tersedia di rumahnya ya, atau dapat nanti mama papanya transfer di nomor rekening gereja kita. Ya, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahan pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahan pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di saat ini Tuhan, kami bersyukur
Engkau terus menjaga dan melindungi kami. Kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan, walaupun kami tidak dapat membawanya langsung ke gereja Tuhan, tetapi lewat apapun itu semua hanya untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya persembahan yang diberikan kepada gereja ini boleh digunakan sebaik-baiknya, bahkan untuk kemuliaan akan nama Tuhan di gereja kami. Tuhan berkatilah berkat Tuhan yang masih ada pada kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka. Berikan selalu kesehatan, hikmat daripada Tuhan untuk kedua orang tua kami dan juga untuk anak-anak sekolah minggu semua. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, baik anak-anak yang terkasih, ya tibalah kita di akhir ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita mengingat selalu bagaimana Tuhan sangat menyayangi kita, ya. Tuhan telah hadir di dunia ini, telah lahir sekitar 2000 tahun yang lalu, ya. Ya, dan hari ini kita pun mau memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Ya, mari kita menyanyikan lagu Sayang, Sayang, Disayang, Aku Disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Sayang, saya disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, baik. Kita masuk dalam doa penutup yang saat ini akan dipimpin oleh Surya Lause. Oke, baik anak-anak, yang kita akan mengakhiri ibadah kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi kami bersyukur untuk ibadah yang telah kami lakukan. Kami bersyukur karena kami disayang Tuhan, karena kami diangkat jadi anak-anak Tuhan. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk berkat-Mu, baik firman, baik puji-pujian yang telah kami nyanyikan. Kami rindu ibadah ini boleh berkenan bagi Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan untuk masa liburan kami boleh menikmatinya, kami boleh bersama-sama dengan papa, mama, adik, dan kakak, kami boleh menikmati, dan kami boleh tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kami akan melanjutkan kehidupan kami, Tuhan sendiri yang boleh tetap pimpin setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Lause. Oke, nah anak-anak sekolah minggu